Mana yang harus aku pilih? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus kerja atau kuliah? Aku dilahirkan ke dunia tanpa apa-apa. Aku harus menciptakan esensiku sendiri. Aku mau jadi apa di dunia ini? Kalau aku kerja, aku bisa dapat uang. Namun pilihan pekerjaanku terlalu banyak. Kalau aku kuliah, aku bisa dapat ilmu dan membuat pilihan pekerjaanku mengerucut. Namun apa konsekuensinya ya? Dan apakah dengan ini semua aku bisa berhasil untuk hidup di dunia ini sampai 40 tahun ke depan? Bagaimana jika gagal? Aku ingin jadi psikolog, bisa mengerti tentang manusia dan jiwanya. Berarti aku harus membuat jalan untuk aku bisa menjadi psikolog. Maka dengan ini, aku putuskan untuk berkuliah. Aku harus berkomitmen dengan pilihanku. Dengan pilihanku ini, aku harus bisa jadi psikolog di masa depan. Aku harus siap dengan konsekuensinya, dengan caranya, dengan jalannya, dengan kondisinya, dengan semuanya. Aku pencipta masa depanku. Ini pilihanku, dan aku harus menjalaninya. Aku harus menerima konsekuensinya. I make my own life. Tadi adalah contoh kasus dari eksistensialisme oleh Jean-Paul Sartre. Sebelum memahami eksistensialisme, mari berkenalan dulu dengan penggagasnya. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf, penulis, dan aktivis politik terkemuka dari Paris, Prancis. Lahir pada tanggal 21 Juni 1905 dan dibesarkan oleh kakeknya yang seorang profesor. Menempuh pendidikan di Lycée Henry Ford dan École Normale Supérieure. Terkenal dengan pemikirannya tentang kebebasan, tanggung jawab, dan keberanian. Dia menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-20. Setelah tahu siapa Jean-Paul Sartre, kita lanjut dengan gagasannya, yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah gagasan bahwa keberadaan mendahului esensi. Ini berarti manusia tidak dilahirkan dengan esensi atau hakikat yang sudah ditentukan, melainkan manusia menciptakan esensinya sendiri melalui tindakan dan pilihannya sepanjang hidupnya. Manusia sepenuhnya bebas untuk menentukan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Kebebasan ini tidak terikat oleh faktor-faktor eksternal seperti Tuhan, takdir, atau determinisme. Menurut Sartre, struktur kepribadian tidaklah statis dan ditentukan sebelumnya, melainkan berkembang melalui pilihan dan tindakan individu. Konsep utama dalam struktur kepribadian Sartre meliputi kebebasan, keberadaan, kecemasan, keotentikan, komitmen, dan kesadaran. Kebebasan ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan kuasa, di sisi lain membebani dengan tanggung jawab penuh. Manusia terlempar ke dunia tanpa makna yang sudah jadi. Makna hidup itulah yang harus diciptakan sendiri oleh individu melalui pilihan dan tindakannya. Kebebasan ini bisa menimbulkan kecemasan. Kesadaran akan ketidakpastian dan ketidakberartian hidup bisa membuat individu gelisah. Sartre mengajak kita untuk berani menghadapi kecemasan ini dan hidup otentik. Hidup otentik berarti hidup sesuai nilai dan keyakinan pribadi, bertanggung jawab atas pilihannya, dan menciptakan makna dalam hidupnya. Struktur kepribadian Sartre bersifat dinamis dan berubah secara konstan. Setiap pilihan dan tindakan individu membentuk esensinya dan memengaruhi arah hidupnya. Sang filsuf eksistensialis memandang perkembangan kepribadian sebagai proses yang terus-menerus dan dinamis. Individu tidak dilahirkan dengan esensi yang telah ditentukan. Keberadaan manusia ditandai oleh kebebasan untuk menentukan siapa diri mereka melalui pilihan dan tindakannya. Perkembangan kepribadian berlangsung melalui interaksi individu dengan dunia. Pengalaman dan pilihan yang dibuat individu membentuk siapa diri mereka. Sartre menekankan 3 aspek kunci dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama, kebebasan.
Kebebasan adalah inti dari eksistensialisme Sartre. Individu bebas untuk memilih dan bertindak tanpa batasan eksternal. Kebebasan ini bagaimanapun diiringi tanggung jawab penuh atas konsekuensi pilihan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas keberadaan dan pilihannya. Sartre menolak determinisme dan fatalisme. Dia percaya bahwa individu memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya dan menciptakan makna dalam hidupnya. Yang terakhir, keberanian. Hidup dalam kebebasan dan tanggung jawab ini membutuhkan keberanian. Manusia harus berani untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakberartian hidup, berkomitmen pada pilihannya dan hidup otentik. Sartre tidak memberikan panduan atau resep yang pasti untuk perkembangan kepribadian. Tujuannya adalah untuk mendorong individu untuk merenungkan keberadaannya, memahami kebebasannya, dan memikul tanggung jawabnya untuk menciptakan hidup yang bermakna dan otentik. Pendekatan Sartre ini bisa jadi menantang dan tidak mudah dipahami. Namun pendekatan ini memberikan pandangan yang unik tentang kondisi manusia dan menawarkan tantangan untuk berpikir kritis tentang kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup. Demikianlah penjelasan dari eksistensialisme oleh Jean-Paul Sartre. Terima kasih dan salam.